Baik, selanjutnya untuk materi tentang elemen-elemen listrik ya. Kita masuk ke elemen induktor. Jadi induktor itu adalah salah satu elemen listrik yang berfungsi untuk menyimpan energi. Jadi fungsinya hampir sama sebagaimana kapasitor, cuman cara menyimpan energi yang ada pada induktor itu berbeda dengan bagaimana kapasitor menyimpan energi. Kalau kapasitor menyimpan energi melalui penyimpanan muatannya, sedangkan kalau pada induktor itu melalui arus yang mengalir pada kawat-kawat pada induktor tersebut. Nah, gambar induktor sebagaimana pada gambar ini ya. Jadi ada inti induktor, kemudian ada lilitan kawatnya. Nah, untuk mencari GGL induksi, sebagaimana yang sudah kita tahu bisa menggunakan persamaan min N d flux per dt. Nah, untuk di induktor itu juga bisa dilakukan dengan persamaan min L. L itu induktansi diri, dI per dt. Atau energinya bisa dicari pakai setengah Li kuadrat. Nah, karena untuk mencari GGL induksinya bisa dua cara, min N d flux per dt atau min L dI per dt, maka bisa dilakukan penyamaan ya, persamaan. Nah, dari sini nanti kita bisa dapatkan persamaan L atau induktansi diri dalam dimensi yang berbeda ya, atau dalam bentuk persamaan yang berbeda dengan menguraikan mungkin fluxnya gitu ya, atau dI per dt-nya gitu ya. Nanti kita akan dapatkan persamaan L dalam bentuk persamaan yang berbeda. Oke, untuk rangkaian seri pada induktor sama aturannya terjadi distribusi tegangan ya, atau pembagian tegangan, yaitu ada V1, V2 plus V3. Kalau dijumlah akan menjadi tegangan total. Nah, kalau diuraikan menjadi L dI per dt ya, sebagaimana persamaan GGL induksinya ya. Jadi kalau kita uraikan seperti ini, terus dI per dt-nya bisa kita coret, nanti kita dapatkan bahwa induktansi diri totalnya itu L1 plus L2 plus L3. Jadi langsung ditambah ya. Nah, berarti untuk yang rangkaian paralel tinggal sebaliknya. Nah, ini terjadi pembagian arus ya. Jadi I total sama dengan I1 plus I2 plus I3. Maka nanti untuk mencari induktansi totalnya pakai persamaan seper. Nah, kemudian kita masuk pada bagaimana sifat induktor ketika dikasih sumber tegangan DC dan AC. Ketika dikasih sumber tegangan DC, maka induktor ini bersifat memiliki hambatan sama dengan 0. Jadi tanpa hambatan, maka bisa digambarkan seperti ini ya, kawatnya tanpa hambatan sama sekali seperti ini. Oke, jadi hambatannya 0. Berbeda dengan kapasitor. Nah, ketika kapasitor itu diberi tegangan DC, maka akan bersifat memutus arus ya, karena muatannya akan terhenti atau tersimpan pada kapasitor tersebut. Nah, sedangkan ketika induktor, ini induktor ya, induktornya itu diberi tegangan AC, maka akan bersifat sebagai hambatan sebagaimana biasanya atau seperti biasa ya. Cuman ini nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya gitu. Jadi ini induktor ya, bukan kapasitor. Oke, ini ada contoh soal. Hitunglah GGL induksi dalam sebuah koil 200 lilitan ketika terjadi perubahan flux 200 mW selama 50 milisekon. Nah, karena ini yang diketahui ada jumlah lilitan, ada perubahan flux, maka untuk mencari GGL-nya pakai persamaan biasa ya, min N d flux per dt. Jadi min 200, perubahan fluxnya 25 mW, perubahan waktunya 50 milisekon. Nah, milinya itu kecoret sehingga nanti didapatkan 100 volt. Contoh soal selanjutnya, sebuah GGL induksi 1,5 kV diinduksi dalam sebuah logam ketika arusnya 4 ampere turun menjadi 0 selama 8 milisekon. Hitunglah induktansi koil tersebut. Nah, ini karena yang diketahui ada perubahan arus ya, perubahan waktu, kemudian yang ditanyakan induktansi, maka GGL induktansinya kita gunakan persamaan min L dI per dt. Nah, sehingga nanti L-nya ketemu min E GGL ya, dI per dt per dI. Sehingga nilainya min 1500 kali 8 kali 10 pan min 3 dibagi 0 min 4. Sehingga hasilnya adalah 3 Henry ya. Oke, seperti itu contoh soalnya. Nah, nanti kalian bisa kembangkan sendiri atau kalian bisa dalami dalam bentuk
mengerjakan tugas ini ya. Jadi ada 2 tugas ini nanti yang dikumpulkan sebagaimana aturan yang biasanya gitu ya. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.